Salam, selamat pagi, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Saya menyapa bagi saudara semua yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, saudara yang di kota maupun yang di desa, yang ada di Malaysia, Sabah, Sarawak, dan dimanapun berada. Saya percaya kita tetap berada di dalam kasih dan penyertaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya, Yosia Krispianto. Mari saudara, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan dan perlindungan Tuhan sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dan kekuatan yang baru yang dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami beraktivitas, kami rindu merenungkan firman Tuhan. Terangi hati kami dengan firman-Mu ya Tuhan, ajar kami Roh Kudus agar kami mengerti dan memahami segala kehendak Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, kita akan membaca bersama dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Saudaraku, tidak sedikit orang menjadi kecewa karena mereka salah berharap, yaitu berharap kepada manusia dan menjadikan harta kekayaan sebagai andalan hidup mereka. Manusia, uang, harta kekayaan bukanlah tempat untuk kita berharap, saudaraku. Firman Tuhan tidak henti-hentinya mengingatkan kita supaya jangan berharap dan mengandalkan manusia atau apapun yang ada di dunia ini. Orang yang mengharapkan pertolongan dari manusia pasti akan mengalami kekecewaan, karena kebaikan dan kesetiaan manusia itu mudah sekali berubah. Firman Tuhan berkata, jangan berharap pada manusia sebab ia tidak lebih daripada embusan napas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Manusia dikatakan tidak lebih daripada embusan nafas, saudara, karena apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Tidak seharusnya kita menggantungkan hidup kepada manusia atau sesama kita, sebab kekuatan dan kemampuan manusia itu terbatas. Bahkan, Alkitab menyatakan dengan keras bahwa orang yang mengandalkan manusia disebut sebagai orang-orang yang terkutuk. Seperti tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Dan janganlah pula ada orang yang membangga-banggakan diri karena merasa memiliki harta kekayaan yang melimpah, karena semua itu pun tidak bisa menolong dan menyelamatkan. Firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudaraku, Daud, sekalipun seorang raja dengan segala kemewahan dan kenyamanan hidupnya, tidak menaruh harapan hidup kepada apapun yang dimilikinya. Daud berkata, Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tidak bisa dipungkiri, di dalam dunia sering terjadi goncangan yang melanda kehidupan manusia. Hal ini menyebabkan banyak orang menjadi takut, iman tergoncang, dan mulai kehilangan pengharapan. Orang Kristen pun yang awalnya begitu semangat untuk melayani Tuhan, lambat laun semangatnya mengendor, saudara. Bahkan bisa jadi mereka tidak lagi hidup di dalam roh, tapi hidup di dalam daging. Firman Tuhan menegaskan sekalipun dunia bergoncang, setiap kita yang hidup di dalam Kristus menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Tuhan Yesus telah menerima segala kuasa di bumi dan di surga. Karena itu, tidak ada yang tidak mungkin baginya, saudara. Saudaraku, tidak perlu kita takut menghadapi kegoncangan sebab Tuhan yang menopang dan melindungi kita. Penyertaan Tuhan atas orang percaya tidak akan pernah berakhir sampai kepada kesudahan zaman. Sekalipun keadaan dunia serba tidak menentu, bagi orang yang hidup mengandalkan Tuhan ada pengharapan yang pasti. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang yang hidup mengandalkan Tuhan pasti dibuat berbeda oleh Tuhan, saudara, sehingga tidak perlu takut pada musim-musim kering.
Hidup mengandalkan Tuhan berarti tidak lagi hidup mengandalkan diri sendiri. Pemazmur mengingatkan kita adalah debu, saudara. Segala hal yang melekat pada kita tidak akan mampu menolong kita dari goncangan dunia. Sebab semuanya serba terbatas, termasuk umur kita juga ada batasnya. Begitu pula semua yang ada di dunia ini bersifat fana dan pada akhirnya akan berakhir. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain selain kita harus berakar dan seperti akar yang terus mendekat dan melekat pada sumber air. Sumber air itu adalah firman Tuhan. Itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Mari saudara, di hari yang baru ini, kita tekadkan hati kita untuk hidup mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan berarti menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya sumber kehidupan. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa hidup mengandalkan Tuhan, hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, menjadikan Tuhan satu-satunya sumber kehidupan kami. Karena pengharapan kepada Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami menyerahkan hidup kami hari ini ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami hari ini ya Tuhan. Berkati segala usaha kami, berkati segala pekerjaan yang kami lakukan lewat tangan-tangan kami, dan jadikan kami hari ini berhasil. Jadikan kami hari ini beruntung ya Tuhan. Mohon sertai kami hari ini dengan penyertaan Tuhan yang sungguh sempurna. Dan mohon petunjuk Tuhan, sehingga kami hidup sejalan dan seturut dengan segala kehendak Tuhan. Limpahi kami dengan sukacita dan damai sejahtera hari ini ya Tuhan. Dan jauhkan kami dari segala macam sakit penyakit. Jauhkan kami dari segala macam mara bahaya dan malapetaka. Berdoa bagi kesejahteraan kota kami, kesejahteraan desa kami, daerah kami dan bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi. Mari ya Tuhan, berkati daerah kami, berkati Indonesia, pulihkan negeri kami Indonesia. Belas kasihan Tuhan bagi negeri kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan, kami percaya Tuhan mendengar seruan doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudaraku, kita sudah berdoa, kita percaya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kita hari ini. Dan mari kita tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harap hanya kepada Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan, setia berdoa, tetap tekun di dalam mengikut Tuhan. Dan saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.